Hari ini kita ketemu lagi di acara podcast Leader Talk bersama saya, Profesis Igi. Tapi kayaknya jaraknya lumayan, Bang, 2 meter. Jadi, oke, boleh kita buka maskernya ya. Ya, boleh. Oke, ya rekan-rekan semua, hari ini kita akan wawancara Abang Ones atau lengkapnya Bang Honesti Basir. Beliau seperti saya bilang tadi, saat ini kita semua pasti sudah kenal ya, sudah sering muncul di TV karena beliau sekarang menangani yang namanya distribusi vaksin untuk imunisasi, untuk vaksinisasi di seluruh Indonesia. Dan kabarnya ada apa istilahnya proses yang cukup besar untuk mendapatkan vaksin tersebut karena rebutan. Jadi sebelum saya bertanya ke beliau, saya ingin lihatkan satu cuplikan berita. Malaysia hingga Jerman iri dengan program vaksin RI. Jadi ceritanya banyak warga Malaysia, nanti ada Twitter juga bisa dilihat, yang ngomel-ngomel. Pemerintahnya ini nggak benar katanya. Masa Indonesia udah duluan, kita masih baru uji, pesan aja belum katanya gitu. Padahal Indonesia sudah vaksin. Malah ada lagi di berita berikutnya, Australia baru terima vaksin COVID per tanggal 15 Februari di beritanya. Berarti beda berapa bulan tuh Bang? Sebulan. Nah, Australia itu ya. Biasanya kan kita tahu lah kalau Australia atau negara maju selalu lebih maju, kita lebih depan. Tapi kali ini kita bisa mengalahkan Australia. Nah, ini cuplikan beritanya yang saya jadikan bahan diskusi awal malam ini. Nah, bagaimana Bang? Menurut Abang, apa nih yang membuat kok Indonesia bisa cepat sekali dapat vaksin? Terus gimana perjuangan untuk mendapatkan itu? Mungkin Abang bisa cerita. Makasih Bang Rudi. Jadi memang kalau saya bisa katakan ya, pandemi COVID-19 ini memang pembelajaran yang luar biasa. Jadi mungkin saya cerita agak mundur sedikit ya, ke awal COVID itu. Kita ngalamin bagaimana susahnya kita mencari kebutuhan yang berhubungan dengan penanganan COVID. Mulai dari masalah alat kesehatan sederhana ya, masker, rebutan, hilang di orang-orang. Dan kita cari di sana baru tahu juga ternyata masker kita juga impor tuh Bang. Ada namanya Meltblown itu kita belum mampu bikin. Kita masih impor. Jadi kita masker cuma menjahit aja di sini. Satu sisi, satu contoh. Berikutnya obat-obatan. Indonesia itu 90% bahan baku obat itu kita impor. Dan bayangkan pada kondisi pandemi, di mana itu semua negara mengalami masalah yang sama. Sehingga yang terjadi apa? Negara-negara produsen bahan baku mereka tuh melarang ekspor keluar negara mereka karena mereka ingin mengamankan kebutuhan nasional. Tentunya Indonesia sebagai negara pengimpor akan terkena implikasinya kan. Memang dibutuhkan suatu terobosan-terobosan tertentu yang buat kita bisa mendapatkan supply. Pelajaran di awal pandemi itu membuat kita juga berpikir, setelah alat kesehatan, obat-obatan, next-nya apa? Next-nya pasti vaksin. Itu instingnya apa? Itu udah pasti proses saat itu. Ya kan? Karena pasti kita lebih baik kita membuat kekebalan kelompok atau herd immunity kan. Dan itu nggak bisa kita lakukan dengan pengobatan. Karena pengobatan itu orang sakit dulu, diobati, sembuh. Ya kan? Karena sebenarnya yang kita ingin kita lakukan, gimana supaya orang yang sehat itu nggak sakit. Nah, caranya apa? Ya vaksin sebenarnya akan menjadi game changer dari sana. Nah, tapi vaksin juga memiliki permasalahan yang lain lagi itu dengan obat-obatan gitu kan. Kenapa? Satu, tidak semua negara itu memiliki produsen vaksin. Nah, di sini kuncinya. Indonesia itu beruntung. Kita punya satu BUMN yang namanya Bio Farma, yang mereka inilah satu-satunya perusahaan vaksin yang ada di Indonesia dan juga di Aceh Tenggara. Jadi
ini merupakan keuntungan kita. Ya. Inilah yang saya jadikan sebenarnya sebagai strategi juga untuk mendapatkan suplai vaksin dari luar. Kenapa? Karena banyak juga di luar negeri itu produsen vaksin itu hanya sebagai pengembang, tapi mereka nggak punya kapasitas produksi yang cukup. Nah, ini yang menjadi jadi saya development mereka kuat, tapi kapasitas produksi itu tidak mencukupi. Dan dunia juga mengalami yang sama. Kenapa? Total kapasitas produksi vaksin dunia itu setahun hanya 6,5 miliar. Sementara kebutuhannya itu 12 miliar. Berarti ada gap yang besar antara supply dan demand kan. Nah, makanya keberadaan Bio Farma sebenarnya itu kunci bagi kita sebenarnya untuk mendapatkan akses yang cepat terhadap suplai vaksin. Nah, jadi suplainya terbatas, demand-nya tinggi. Berarti produsen-produsen itu kan pasti dikontrol sama negaranya kan, Pak? Ya. Gak boleh kamu jual keluar loh ya. Exactly. Negara kalian nomor 1. Exactly. Nah, kita tentu harus hunting dong ke banyak produsen, bisa ke Cina, bisa ke Jerman, bisa ke Amerika dan seterusnya. Nah, gimana itu ngerebut jatah supaya kita bisa dapat, Bang? Sehingga saya ceritakan di awal tadi, Malaysia malah belum dapat, baru muji-muji, Australia juga baru datang. Gimana cara abang curi start dan bisa ngerebut? Dulu gue harus dapat. Gimana caranya? Jadi itu benar yang Bang Budi katakan gitu ya. Negara-negara kaya dengan kekuatan uangnya, mereka bisa melakukan apapun. Kayak Amerika itu, dia sudah dari awal dia udah donasi dulu tuh untuk pengembangan vaksin. Chicken dulu kan. Tapi dengan catatan nanti ya gantinya ya semua produksi itu adalah untuk kepentingan orang Amerika. Amerika itu sudah beli kapasitas suplai vaksin itu lebih dari 3 kali terhadap jumlah populasi. Wow. Nah, kalau kita nggak cepat-cepatan juga, ya pasti kita nggak akan pernah dapat suplainya karena akan kebagian. Ya. Tapi di sini juga kata kuncinya kolaborasi. Ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa banyak pengembang vaksin, tapi mereka tidak memiliki kapasitas produksi. Ya. Kita mungkin sedikit telat di sisi pengembangan, tapi kita punya kapasitas produksi. Nah, disinilah kolaborasi terjadi kan. Jadi mereka memiliki keuntungan dari sisi pengembangan vaksin, tapi tidak mampu produksi. Tapi kita mempunyai kapasitas produksi, tapi kita tidak memiliki keunggulan di pengembangan vaksin. Ini harus dikolaborasikan sehingga tujuan dua-duanya tercapai kan. Mereka ingin vaksinnya diproduksi, kita ingin dapat suplai vaksin. Jadi win-win solution. Win-win solution. Inilah yang kita lakukan. Nah, ini menjadi strategi kita sebenarnya. Kita komunikasi. Kita komunikasi dengan banyak pengembang vaksin. Bukan hanya Sinovac ya? Bukannya Sinovac. Ya, kita juga ngomong dengan Pfizer, BioNTech, kita ngomong dengan AstraZeneca, kita ngomong yang lain juga. Tapi satu yang membuat kita tuh dilihat oleh Sinovac apa? Karena kita memiliki kapasitas dan kebetulan platform yang kita miliki itu sama. Teknologi pengembangan vaksin. Jadi vaksin itu diproduksi lagi ya Bang, bukan hanya diimpor bulat mentah-mentah, terus kita tinggal suntikan, nggak gitu ya? Tahap awalnya kita lakukan impor jadi, ya kan? Karena ini kan kebutuhan untuk uji klinis, kan ada proses yang kita lakukan. Tapi kita persyaratkan ke mereka, kenapa? Kita juga harus memiliki kemandirian. Kita tidak mau kita ini hanya jadi sekedar pengimpor dan Indonesia menjadi market buat produk-produk luar. Nah, dengan adanya persyaratan transfer teknologi ini, kita juga mendapatkan satu hal yang baru. Dan ini kan kita nggak tahu nih, pandemi ini akan berakhir berapa? Apakah kita akan selalu impor? Artinya apa? Kita juga harus mampu mempersiapkan diri kita untuk menuju kemandirian. Jadi itu memang persyaratan yang kita tawarkan juga, ada transfer teknologi. Ini sebenarnya yang tidak direspon dengan begitu bagus oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika. Akhirnya berjodohlah dengan Sinovac. Oke, jadi saya baru tahu juga sebenarnya Bang. Jadi ternyata ini sebenarnya kita juga baru tahu nih di rumah. Kita ini bukan hanya untuk awal ya beli yang udah jadi, tapi sekarang itu sudah hanya bibit doang yang diimpor ternyata oleh Bio Farma. Tapi di sini diproduksi di fasilitas Bio Farma. Itu yang membuat kita jadi unggul dibanding banyak negara. Nah, tapi yang menarik adalah ide win-win solution tadi itu. Dari mana itu datangnya? Apakah dari kebiasaan Bang Ones selama ini atau gimana? Ya, saya pikir apapun yang namanya kerjasama ya B2B,
kalau kita berada pada sisi yang tidak memiliki kompetitif advantage apapun, kita pasti yang namanya win nggak akan tercapai kan. Saya bilang tadi, kita ini akan jadi market doang, tapi kita tidak mendapatkan benefit dan hanya sekedar beli. Padahal tadi saya bilang kita butuh sesuatu untuk menjadi. Nah, inilah yang menjadi strategi sebenarnya. Dan saya pikir ini memang dari experience. Experience selama ini kita melihat bahwa pada saat kita melakukan satu bisnis, konsepnya kita harus mengekspor apa yang kita miliki. Dan juga kita lihat apa yang dimiliki oleh partner kita. Kalau hanya satu orang satu pihak yang memiliki keunggulan, ya kita akan berada pada situasi yang nggak win-win. Jadi dia menang, ya kita nggak akan dapat apa-apa selain hanya sekedar expand kita yang kita berikan buat mereka. Situasi ini kita ketemukan dengan Sinovac. Jadi kita tahu dia persis, dia tidak memiliki kapasitas begitu besar, dan kita memiliki kapasitas itu. Dan tujuan kita terakhir capai usaha kemandirian tadi itu. Kita memiliki teknologinya, kita mampu memproduksinya, dan nanti kita bisa menggunakan itu untuk mengembangkan vaksin yang dikembangkan di Indonesia sendiri. Target produksinya berapa? Target produksi kita kalau yang di sekarang yang kita miliki dari sisi kapasitas kita tuh memiliki 250 juta dosis per tahun, ya kan? Jadi memang kita masih membutuhkan jenis vaksin yang lain. Memang jumlah penduduk Indonesia cukup besar. Jadi sebagai gambaran saja, target populasi yang harus divaksin itu untuk mencapai herd immunity itu 181 juta orang. Jadi kalau kita asumsikan satu orang itu 2 dosis, itu kan 362 juta. Tapi kita butuh buffer kan. Artinya kita masih kurang. Itu kita masih butuh kolaborasi dengan pengembang vaksin yang lain. Tapi setidaknya 150 juta udah kita amankan. Nah, saya juga baca berita nih Bang ya. Jadi sempat dipanggil oleh DPR, Abang memutuskan untuk impor, terus kemudian ditanya-tanya pastinya ya. Abang kok berani gitu mengimpor terus lebih cepat gitu ya dari instruksi atau dari pesan mungkin ya dari kebijakan yang ada. Ya, saya pikir ini kan kondisi pandemik. Dalam kondisi pandemik emergency itu memang dibutuhkan cara luar biasa. Kita bukan cara biasa-biasa lagi yang mungkin itu bisa kita lakukan pada kondisi normal. Karena dalam kondisinya rebutan, negara kaya dan berebut, kalau kita juga tidak melakukan cara luar biasa, kita nggak akan pernah dapat apapun. Saya tahu rambu-rambu di BUMN itu juga sangat rigid ya. Banyak undang-undang segala macam yang membuat kita tuh kalau kita nggak pintar-pintar mungkin akan menimbulkan risiko juga. Tapi saya berpatokan ini kondisi emergency. Kepentingan negara, kepentingan masyarakat banyak, dan kalau kita tidak ngambil action dengan cepat, dia nggak kita nggak akan dapat apa, dan kita nggak ingin ini terjadi. Jadi emang saya ngambil risiko di sini. Pada saat kita ya sebagai seorang yang dapat amanah, ya kita harus tahu kan di balik amanah itu pasti ada risiko. Tapi kan kita nggak boleh lari dari risiko itu. Tapi kita harus mencoba memanage. Makanya namanya kan risk management, gitu kan? Bukan risk avoidance, gitu kan? Tapi namanya risk management. Mitigation, ya, manajemen segala macam. Kalau kita nggak ambil posisi, kita nggak ada apa, itu juga risiko sebenarnya kan. Jadi saya sampaikan itu. Memang kita dikritik. Kenapa kalian berani membeli dengan jumlah yang sangat banyak dan uang yang sangat banyak, triliunan rupiah, padahal itu vaksin itu belum terbukti nanti efektif atau tidak. Ya kan? Ini kan risiko nih. Kalau seandainya ternyata vaksinnya nggak efektif, duit udah keluar duluan dan kita apa-apa. Ya, saya pikir ya sama aja sebenarnya. Kalau saya nunggu sampai ini terbukti dulu, supply itu udah hilang di market. Mungkin orang-orang itu akan nanya ke saya, kenapa kamu nggak ngambil risiko dari awal? Salah lagi kan? Jadi saya pikir ya nggak apa-apa. Kita harus ngambil posisi yang jelas dan kita punya keyakinan ya. Bio Farma itu sudah 130 tahun ya pengalaman vaksin. Kita sudah tahu lah, pada tahap tertentu ya uji klinis, ini pasti vaksin ini akan terbukti efektif atau enggak, berkhasiat atau enggak, gitu kan? Aman apa enggak. Apalagi kebetulan platformnya sama kita. Jadi memang keputusan yang kita ambil itu tidak hanya sekedar tidak gambling juga. Sudah ada data-data saintifik sebelumnya dari pengalaman kita membuat vaksin pada saat kita kondisi pandemi ini. Cuma memang caranya kita lakukan dengan cara yang emergensi. Biasanya mungkin kita uji klinis selesai dulu, baru kita lakukan transaksi yang lain.
Tapi ini kita butuh supply yang cepat, kita butuh mengamankan supply. Ya. Makanya caranya juga luar biasa. Jadi saya pikir memang risiko itu harus kita berani ngambil risiko, tapi tentunya terukur. Kita udah bisa mengukur semua risiko tadi di mana, kita udah tahu proses mitigasi seperti apa, dan kita juga udah tahu nih. Jadi kalau kita ngomong risiko itu kan sederhana kalau saya berpikir. Likelihood-nya gimana? Opportunity itu akan terjadi gagal atau enggak itu gimana? Itu terukur sebenarnya. Dan kita yakin bahwa hitungan-hitungan kita dengan pengalaman kita selama ini probabilitas berhasilnya lebih tinggi dibanding probabilitas kegagalannya. Ya kan? Dan kita juga yakin nih, kalau kita nggak ngambil keputusan sekarang, supply hilang. Dan kita nggak mau terjadi. Jadi ini memang hitung-hitungannya harus clear, pengalaman akan sangat membantu di sana. Semua knowledge yang kita lakukan selama ini kan aset sebenarnya untuk membantu kita mengambil keputusan berani seperti itu. Nah, ini informasi menarik ya. Jadi seorang leader, sebuah pimpinan sebuah bisnis harus berani ambil risiko, guys ya. Ini yang di luar sana jangan takut, tapi ada risk manajemennya, ada risk control, risk mitigation. Nah, itu pelajaran yang kita bisa dapat ya dari Bang Anas malam ini. Dan satu lagi, bahwa ada kepentingan yang lebih besar dibanding hanya kepentingan profit semata. Kita semua tahu lah vaksin ini penugasan ya, marginnya pasti sudah ditekan lah. Malam mungkin nyaris nggak ada. Nah, tapi demi kepentingan besar, kita seorang pimpinan perusahaan harus mulai memikirkan sebuah dampak yang lebih besar dari bisnis kita, ya Bang ya? Ya. Nah, ini mungkin pelajaran yang penting banget nih. Ternyata di dunia nyata sana banyak sekali pimpinan bisnis yang dihadapkan pada risiko-risiko besar gitu ya, nggak main-main lagi risikonya. Ini bayangkan berapa triliun itu kita beli, ya kan? Belum lagi peraturan segala macam. Nah, ini yang akhirnya kita bisa ketahui malam ini. Biasanya ini kan nggak tahu kita nih. Oke, berikutnya Bang. Ini kan ada survei ya dari BPS sudah keluar ya. Tahun 2020 ini kan Indonesia itu ternyata 52% itu terdiri dari milenial, Gen Z, dan post Z. Berarti generasi kita ini sangat produktif sekali nih ya. Kebalikan sama Jepang ya Pak. 52%. Artinya kalau Abang memimpin perusahaan, jangan-jangan juga statistiknya mirip tuh. Mirip ya? Nah, kalau nggak salah kan di bawah Bio Farma itu ada Kimia Farma sama Indofarma. Nah, Abang kan juga sekarang juga termasuk yang muda lah ya, memimpin sebuah BUMN besar di Indonesia ya. Nggak muda-muda juga. Ya, tapi juga muda ya kan. Berjiwa muda setidaknya. Iya, berjiwa muda. Ya, tapi menurut pandang saya termasuk yang berprestasi ya, cepat untuk karirnya. Dari Telkom, direktur juga, terus kemudian Kimia Farma waktu itu juga jadi dirut, kemudian sekarang jadi dirut BUMN Farmasi, Holding Farmasi Indonesia. Pasti Abang punya tips ya buat generasi milenial, generasi Z, post Z yang sekarang juga lagi berkarir nih, entah itu di BUMN maupun di swasta. Apa tips Abang untuk sebagai leader ya, tentu saya tips-tips leadership mungkin yang saya tanyakan untuk generasi milenial ini Bang, dan Z dan post Z ini. Mungkin Abang bisa bercerita ya, tips-tips yang mungkin dari pengalaman Abang selama ini. Ya, saya pikir satu ya, mungkin kalau kita ingin katakan berkarir ya. Satu, kita jangan pernah anggap enteng ataupun menolak kerjaan. Ya sepintar apa, kadang-kadang anak milenial gitu kan ya. Masuk S1, S2, perguruan tinggi ternama, masuk kerja, loh kok cuma suruh bikin tukang ketik, cuma suruh bikin PowerPoint doang. Bagi saya nilai moralnya apa? Hal yang kecil aja kita tidak bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita akan dapat amanah besar. Jadi poinnya, apapun itu lakukanlah sebaik mungkin. Jadi jangan pernah anggap enteng masalah, seperti apapun, sekecil apapun, karena itu orang akan menilai Anda. Sekali lagi, hal kecil aja Anda tidak bisa lakukan, bagaimana akan mendapat amanah yang besar. Jadi prinsip bagi saya, jangan pernah menolak pekerjaan dan lakukanlah itu sebaik mungkin.
Sehingga orang akan mempercayakan kita tugas-tugas yang lebih besar ya. Benar sekali. Yang kedua apa? Yang kedua itu kita harus memiliki diferensiasi. Ya kan? Gimana tuh? Jadi saya pernah punya pengalaman pada saat awal berkarir, saya bekerja di perusahaan yang memang sangat syarat dengan teknologi. Telkom ya, mana anak elektro, ada informatika, mereka ada yang lebih secara kompetensi inti, mereka jauh lebih bagus dari saya. Jurusan? Saya tadi industri. Ya. Industri yang tentunya kita tidak akan tidak bisa menyaingkan elektro lah kita kalau ngomong komunikasi. Tapi ini kan korporasi. Korporasi itu kan tidak hanya masalah teknologi, di sana ada bisnis, di sana ada people, di sana ada sistem, di sana ada masalah keuangan dan segala macam. Kalau saya mencoba untuk mengejar ketinggalan saya di kompetensi ini, pasti saya akan kalah ketinggalan. Saya butuh waktu yang panjang. Oleh sebab itu, saya harus menemukan satu keunggulan yang berbeda. Saya harus memiliki satu diferensiasi dibandingnya dengan teman-teman saya yang memang terlatih. Ya bahasa sederhananya gini aja. Kalau kita ada di sekelompok orang berbaju merah, ya kan? Kita berusaha untuk berbaju merah, kita nggak akan punya kata. Oleh sebab itu sampai ke baju putih yang buat kita kelihatan. Wah, itu juga sebenarnya. Saya tahu ya dalam koperasi itu merupakan suatu bisnis yang berkaitan antara satu peluncur dengan peluncur berikutnya. Dan saya harus menunjukkan kemampuan saya memiliki diferensiasi yang berbeda dari yang lain. Ini yang saya lakukan. Poin saya apa? Ya, Anda harus memiliki suatu keunggulan yang akan menjadi warna Anda sendiri dan akan dikenal oleh orang bahwa Anda lah yang mampu untuk melakukan pekerjaan. Jadi itulah warna yang saya bilang. Kita harus mengembang. Dan untuk itu kita harus belajar. Kita belajar dari lingkungan kita belajar dari siapapun untuk mencari sebenarnya apa sih yang orang nggak memiliki. Dan ini kita explore. Jadi memang pengertian memiliki diferensiasi itu adalah mengeksplor potensi kita yang buat kita akan berbeda dibandingkan orang-orang lain. Jadi kalau dia punya kompetensi sedikit aja yang lebih, eksplor di situ ya? Eksplor di sana. Ya. Okay. Ya seperti gini lah contohnya kan. Dulu nggak ada yang berani bermain analisis angka untuk bikin katakanlah semacam studi kelayakan. Ya. Saya eksplor itu. Orang membosankan bang? Membosankan ya. Orang hanya mungkin ngomong kalau kita ingin bangun ini investasi sekian. Kayaknya bagus tuh. Bagus gitu kan. Tapi kita bisa melakukan analisis sedemikian rupa. Butuh investasi sekian, kita butuh expense sekian, butuh people-nya kayak gini, butuh bisnis kayak gini, butuh running sistemnya seperti apa. Itu yang kita bikin sehingga membuat orang lihat. Jadi kalau ada pun proyek baru ataupun ada bisnis baru, orang tak lihat. Berarti yang bisa melakukan adalah si A. Karena dia memiliki diferensiasi yang bisa membuat dia berbeda dari yang lain. Okay. Diferensiasi ya guys. Diferensiasi. Jadi kalau punya satu skill lebih, misalnya digital marketing yang lagi tren sekarang, dia berdalam aja. Ya. Kalau kita membuat kita itu menjadi lebih. Oke bang, gua bang, ada lagi nggak bang? Kemudian rajinlah mendengar, biasakan untuk mendengar, ya kan? Karena yang namanya knowledge ya, itu ada di sekitar Anda. Yang namanya experience Anda mungkin bisa lakukan, tapi itu butuh waktu. Tapi belajar mendengar dari orang yang sudah memiliki experience itu adalah ilmu yang Anda tidak akan dapatkan di bangku kuliah. Ini adalah kebutuhan. Kebanyakan orang nggak sadar. Padahal filosofi hidup kan sederhana ya. Kenapa kita punya telinga dua, mulut satu? Karena mendengar lebih banyak. Lebih banyak dibandingkan berbicara. Itu adalah cara kita menyaring ilmu secepatnya, sharing experience dari orang yang memang sudah terbukti di bidang itu. Jadi belajar mendengarkan itu juga menurut saya satu kekuatan yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, makin ke atas level Anda harus melatih soft skill. Karena soft skill ini akan melengkapi hard skill. Kenapa? Sering hard skill itu hanya dibutuhkan hanya untuk level tertentu. Tapi makin ke atas kita ya, makin tinggi amanah, makin banyak kepercayaan. Itu dibutuhkan suatu view yang lebih komprehensif, end to end, bukan dalam. Jika memang pada kondisi seperti itu, soft skill lebih berarti dibanding hard skill. Hard skill Anda sudah miliki. Sekian tahun Anda kerja itu hard skill sudah pasti Anda miliki. Tapi soft skill itu membutuhkan membutuhkan spirit tertentu, membutuhkan pengalaman tertentu. Nah ini memang harus dilatih dari pengalaman-pengalaman yang
Misalkan communication skill, ya, negotiation skill, gimana Anda beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana Anda melihat suatu permasalahan dengan kacamata yang lebih komprehensif. Saya pikir ini memang makin ke atas ini yang dibutuhkan. Dan ini menurut saya juga menjadi kata kunci kalau seandainya kita ingin maju dalam berkarya. Yang terakhir, ya, leadership style. Hampir mirip dengan yang namanya prestasi tadi. Kita boleh belajar banyak. Tapi pada akhirnya kita harus mengembangkan leadership style yang cocok dengan lingkungan kita. Dan untuk itu semua orang itu selalu memiliki leadership style. Bagaimana caranya dia mengasahnya, itu menjadi yang lebih powerful dibandingin yang lain. Sebagai contoh, saya dipindah dari suatu industri yang totally different. 20 tahunan saya di telco. Telco ya, betul. Tiba-tiba saya dipindah ke industri farmasi. Itu totally different. Saya tidak akan mungkin berhasil kalau saya mikir bagaimana saya belajar tentang farmasi. Ya kan? Telco. Tapi saya tahu, saya memiliki value yang berbeda dengan teman-teman di farmasi. Jadi untuk urusan farmasi, saya percaya mereka. Ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu apa? Trust. Saya trust bahwa teman-teman saya itu mereka memudah orang yang sangat profesional di bidang. Yang perlu saya lakukan, bagaimana bisa mensinergikan mereka, membawa mereka ke satu titik yang mereka bisa berjalan bersama. Itu value-nya. Ya. Pertama trust dulu, dan kemudian kita kasih tahu ke mereka. Dan perbaiki komunikasi. Jadi memang yang saya lakukan tuh nggak mentang-mentang kita jadi dirut itu emosi perintah. Ya, justru saya lakukan saya mendengar. Untuk bisa bikin mereka percaya saya harus percaya mereka dulu. Dan sebaliknya apa? Saya belajar mendengar. Apa aspirasi mereka? Setelah mereka sekian lama mereka di perusahaan ini, apa sih keinginan mereka perusahaan itu mau dibawa kemana? Dan saya coba lakukan itu. Kita diskusi sama-sama dengan mereka. Itu tadi yang saya bilang. Banyak belajar mendengar. Aspirasi dan nanti kita set goal. Dan yang berikutnya apa? Kita harus berani ngambil risiko untuk memutuskan. Saya pikir ini juga sebagai kata kunci. Kadang-kadang terlampau lama memutuskan itu juga create problem, ada risiko tersendiri. Tapi karena saya yakin teman-teman saya ini mereka ada orang-orang yang sangat kompeten, saya menangkap aspirasi tersebut. Saya biasa mengembangkan suatu sistem komunikasi. Saya tidak membatasi orang berbicara, mengeluarkan ide itu berdasarkan levelnya mereka, senioritas mereka. Bagi saya, semua orang itu berhak ngomong, berhak menyampaikan ide dan gagasannya. Nah itu adalah masalah bagaimana kecepatan kita untuk menganalisis semuanya. Dan setelah semua orang ngomong, ya kita sharing ide, kita brainstorming, kita sampai pada kesimpulan opsi yang mana yang kita ambil. Setelah itu, ibaratnya orang berbaris, rapi lagi. Yuk, kita sudah punya keputusan, ya. Mari kita laksanakan sama-sama, dan semua orang harus mendukung. Ada komitmen. Jadi, leadership style itu menurut saya kata kunci. Kita boleh pindah-pindah industri, tapi kalau kita bisa mengembangkan satu leadership style yang cocok dengan kita, saya pikir ini akan membuat kita akan berhasil menjawab tantangan meskipun industrinya berbeda. Ya, ini menarik karena abang kan dari Telkom pindah ke Kimia Farma ya. Waktu itu kita tahu lah di Kimia Farma juga lagi gencar sekali tata kelola, persiapan merger dan integrasi ya. Gimana hasilnya Pak waktu abang menjabat di Kimia Farma? Iya. Ada peningkatan? Melakukan transformasi itu pasti butuh waktu, ya kan? Tapi kita dah set lah goalnya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Kita harus memiliki quick win-nya. Saya senang dengan kata-kata quick win. Kenapa? Saya pernah ditanya oleh teman-teman saya di dunia pada saat kita melakukan transformasi bisnis. Pak Hones, apakah Bapak yakin transformasinya akan berhasil? Saya jawab mereka, saya tidak yakin 100%. Bisa balik nanya sama Anda. Anda sekarang duduk di sana, saya tanya balik, apakah Anda akan selamat sampai di ruang kerja? Anda nggak perlu menjawab, tapi saya katakan, kalau Anda nggak berdiri dari kursi Anda sekarang duduk dan
sudah melangkahkan kaki pertama Anda gak pernah sampai ke luar. Itulah namanya transformasi. Kita harus mulai melangkah. Apa yang sudah kita lakukan, eksekusi. Dan kita lakukan berbagai semacam blueprint, ada tahapan. Blueprint pertama apa? Kalau ini berhasil kita lewati, confidence level naik. Rasa percaya diri kita naik. Kita masuk ke blueprint yang kedua, berhasil lagi, makin pede. Dan begitu seterusnya. Jadi memang harus kita set the goal. Kemudian dari goal-goal kita tentukan, kita quick win-nya. Dan kita jalani dengan terukur. Ini perlu ada terukur. Kenapa? Kita nggak akan bisa memanage apapun kalau kita nggak punya ukurannya. Apa ukurannya kita berhasil? Ini harus di-set dan ini harus dipastikan di awal. Apa kriteria keberhasilan? Nah, ini harus dikomunikasikan ke semua masukan, ke semua lini. Bahwa kita sudah berada di tahap ini, ukurannya diri, kita berhasil apa enggak dilihat dari parameter yang sudah. Kalau saya simpulkan ya Bang, ada 5 tadi yang pesan ya buat generasi muda, milenial, dan generasi Z, yang meniti karir saat ini. Pertama, jangan pernah menolak pekerjaan tadi. Jadi ketika kita berhasil di walaupun di pekerjaan kecil, kita akan percaya menjadi mendapatkan pekerjaan besar dan itu akan membantu kita untuk karir maupun profesionalisme kita ya. Kedua, diferensiasi, fokuslah pada nilai lebih kita, jangan pada sesuatu yang orang lain sudah duluan gitu ya, supaya kita bisa berbeda dan kita bisa jadi unggul. Ketiga, banyak mendengar, tapi karena kita diberi 2 kuping, jadi harus banyak mendengar. Ini penting banget nih Bang ya, karena dari mendengarlah kita bisa dapat ilmu, dapat pelajaran, atau istilahnya mungkin bisa ditambahkan open mind gitu. Ditambah open mind ya, mendengar kan sebenarnya dimulai dengan open mind ya. Kita open mind, kita mendengarkan. Terus kemudian soft skill, ini penting banget karena pelajaran di sekolah ini kebanyakan hard skill. Kebanyakan menghafal, logik ya. Nah, sehingga soft skill kita lemah, kita harus kejar nih ya. Bisa dengan latihan-latihan, penugasan atau baca buku, training juga bisa. Kemudian terakhir yang kelima tadi leadership style. Kita harus sesuaikan dengan kondisinya. Di lingkungan yang baru kita harus berbeda dengan lingkungan yang sebelumnya, karena orangnya berbeda, culture budaya berbeda. Bang Ones dari Telkom pindah ke farmasi, beliau bukan orang farmasi, dan kita bisa lihat transformasi kimia farma cukup sukses dan kemudian kemudian beliau dipromosikan, dipercaya memegang jabatan lebih tinggi di holding kita di BUMN. Nah ini 5 pesan ini yang mungkin ini bukan teori, ini dari contoh nyata, sudah ada contohnya. Jadi dan saya setuju karena kami juga di Proxis banyak kader anak-anak muda untuk memimpin bisnis-bisnis yang kita buat dengan sistem sel tadi, sehingga mereka bisa belajar soft skill, leadership, style gitu ya, dan itu juga kita lakukan. Nah terakhir Bang, ini karena waktu kita terbatas, Abang sudah pasti sibuk ya di jabatan-jabatan di RUT maupun di jabatan sebelum-sebelumnya direktur di Telkom. Oh ya, saya mau cerita sedikit. Saya punya cerita menarik. Waktu Abang Ones jadi Dirut Kimia Farma, beliau waktu itu sempat support kita, karena saya sendiri di Proxis kan juga banyak melakukan coaching ya, anak-anak muda ya, yang trainer di Bandung. Ada sekarang juga masih jalan, ada sekitar 20-an anak-anak muda dari berbagai macam perguruan tinggi, ada dari UIN, ada dari ITB, UPI gitu ya. Waktu itu anak-anak muda ini kan tentu butuh support karena mereka tidak hanya butuh coaching, tapi juga butuh investor, butuh angel investor ya, butuh sharing, butuh dari mentor-mentor yang mendapat pengalaman. Nah waktu itu saya minta Bang Ones, karena kita juga udah lama kenal sebelumnya, untuk support gitu. Malam-malam nih, jam 8 masalah di Megaria, di Kimia Farma loh ya, sampai jam 11 malam beliau menyediakan waktu ngobrol, gimana apa yang bisa disupport, termasuk jadi angel investor juga beliau. Oke, malah ada satu anak muda waktu itu,
dia itu tamatan SBM ITB, mau berbisnis, tapi bisnisnya ini masih fasenya itu masih development, jadi pasti belum ada duitnya, belum ada revenue streamnya, karena masih development produk. Beliau juga dari keluarga yang kurang mampu, gitu ya, anak muda ini. Bang Ones sampai bilang, udah aku gue kasih kamu gaji untuk selama development. Habis itu baru kita invest, cari investor dan semacam. Dari duit pribadinya. Nah, jadi saya ingin tanya, bagaimana cara Bang Ones membagi waktu? Kenapa masih bisa punya waktu gitu untuk kegiatan sosial seperti itu? Itu sosial ya, nggak ada hubungannya dengan Kimia Farma, sama sekali nggak ada. Dan nggak ada publikasi apa-apa, itu hanya saya dan beberapa orang yang tahu tuh. Apa yang menginspirasi atau memotivasi Bang Manas untuk melakukan itu? Ya, saya pikir saya punya satu filosofi bahwa apapun yang kita lakukan kita harus bisa memberikan value, ya, tidak hanya buat diri kita atau keluarga, tapi juga untuk orang lain. Jadi konsep itu, seberapa sih value bisa diberikan buat orang lain selain kita. Dan yang kedua, bagi saya kayak gitu itu juga sebenarnya bagian dari saya merefresh diri saya. Balance. Oh. Memang ya sehari-hari kita bekerja, lama-lama kan monoton. Dan lama-lama kita berada pada kondisi comfort zone. Kita harus punya satu cara. Jadi saya melihat ada yang semangat, yang fighting. Poinnya bagi saya apa? Melihat semangat itu juga memberi semangat baru. Jadi sebenarnya kalau filosofinya itu bukan saya bantu dia, justru dia yang bantu saya. Ya, jadi saya lihat ada fighting spirit. Selalu setiap kita ketemu anak muda, mungkin orang melihat, oh Pak Ones bantu dia, kan enggak? Justru saya dibantu oleh dia. Dia bantu merefresh diri saya, dia membantu untuk melihat semangat baru saya, karena semangat yang di diri dia itu seperti ditularkan. Jadi begitu itu suatu hal yang luar biasa. Makanya sering bergaul sama keluarga itu membuat kita fighting spirit itu ya, muncul terus gitu. Kalau nggak tadi itu, iya, kalau nggak tadi itu kita akan berada di comfort zone, itu bahaya. Once kita berada merasa di comfort zone, selesai. Ya, jadi sama dengan prinsip ini ya Pak. Kalau kita memberi sebenarnya buat kita sendiri. Ketika kita membantu orang sebenarnya buat diri kita. Ya kan? Karena ada satu peribahasa, the more you give, the more you get. Semakin banyak memberi sebanyak. Jadi abang selama di Bio Farma pun masih aktif ya? Iya. Saya punya pengalaman di Bio Farma juga. Karena kondisi pandemik, kita butuh suatu reagen PCR, masih banyak impor. Ada anak muda datang, mereka punya prototipe, tapi mereka punya kendala. Yang kita bantu, ya, kita siapin modal kerjanya, kita siapin proses produksinya, dan kita carikan aksesnya ke market. Di satu sisi mungkin orang melihat, oh Bio Farma bantu dia, bukan. Saya kayaknya bukan Bio Farma, nanti dia membantu Indonesia. Jadi memang pola pikir itu kan harus dibalik. Karena dialah, kita ini kan cuma, tapi dengan ada dia itu kita sama aja terus. Gitu. Nah, oke ya, para pemirsa semua, kita sudah cukup lama dengan beliau dan sudah cukup mengenal ya bagaimana sepak terjang beliau baik di karir maupun prinsip-prinsip beliau dalam memimpin tadi, dan maksud tadi bagaimana beliau terlibat di luar profesinya, masih aktif dalam mengembangkan anak-anak muda, sosial juga, dan ini mungkin menjadi catatan yang bagus buat pemimpin-pemimpin di luar sana. Sisakan juga waktu Anda untuk memberikan value di luar kerjaan, di sosial, ya anak muda, yang trainer, apalagi Indonesia 52% itu anak muda. Jadi ini sangat akan bermanfaat buat Indonesia juga, karena mereka yang nanti akan meneruskan, kemudian mereka juga bisa membuka lapangan kerja atau berkarya dengan baik, prestasi yang baik, karya-karya yang baik. Ini mungkin tidak bisa banyak menjelaskan yang detail-detail yang lain karena waktu juga.
Tapi kita doakan aja ada kesempatan kita untuk wawancara beliau lagi nanti di podcast berikutnya. Nanti juga kalau ada yang mau bertanya bisa juga nanti di chat di channel kita. Nanti kami coba untuk hubungi beliau. Terima kasih Bang Ones. Terima kasih Bang Rudi. Sehat-sehat. Waktunya. Terima kasih. Ini waktunya istirahat, masih bisa meluangkan waktu malam-malam wawancara. Nanti kita doakan beliau selalu sehat ya. Dan sukses dengan program vaksinasinya. Karena sekarang beliau juga tadi sibuk ke Pondokonan, saya lihat masih kontrol monitor vaksin distribusi sampai di mana. Dan kita harus bangga ya, kita termasuk dipuji oleh banyak negara bisa cepat program vaksinasinya, dan ini satu prestasi beliau, tentu saja dibantu oleh pihak-pihak yang lain karena beliau tadi bilang berkolaborasi. Tapi kita appreciate sangat beliau. Terima kasih Bang Anas, makasih. Sampai ketemu di podcast. Terima kasih Bang Rudi. Selamat malam. Sehat-sehat semua. Malam semua.